Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu Yuli. Oh, nggih. Monggo silakan duduk. Ya. Sebelumnya saya tutup pintunya dulu ya Bu ya. Nggih, Sebentar ya Bu monggo. ya. Monggo. Saya tutup tirainya dulu biar lebih enak ya Bu ya. Ya. Selamat sore Bu Yuli. Selamat sore. datang. Perkenalkan, nama saya Bidan Siswati. Oh, iya. Saya bidan di sini Ibu Yuli. Nggih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mau periksa kehamilan. Oh iya, begini ya Bu Yuli, Iya. ini Ibu kan sudah memasuki usia kehamilan 32 minggu. Ya. Apakah Ibu ada yang dikeluhkan saat ini Bu Yuli? Alhamdulillah tidak ada. Sehat-sehat saja ya Bu ya? Alhamdulillah. Ya, begini ya Bu, karena sudah memasuki trimester ketiga, Ya. ini nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang bahaya trimester ketiga. Nah, di sini yang saya tekankan adalah tentang preeklamsi dan eklamsi ya Bu ya. Tapi sebelumnya, apakah Bu Yuli sudah pernah mendengar dan sudah mengetahui tentang preeklamsi dan eklamsi Bu Yuli? Belum. Oh, belum. Kalau saya jelaskan, apakah Ibu bersedia? Dia. Bersedia. Ya. Ya, gini ya Bu, ini ada beberapa tanda bahaya yang terjadi pada trimester ketiga. Yang pertama, ini ada gejala ataupun tanda dari preeklamsi dan eklamsi. Bisa juga ada perdarahan antepartum, yaitu perdarahan yang terjadi selama kehamilan trimester ketiga, biasanya mulai usia kehamilan 28 minggu sampai 32 minggu. Selain itu juga bisa terjadi ini ketuban pecah dini Bu, dan ada juga gerakan janin yang berkurang. Misal biasanya gerakan janin kok aktif ya Bu ya, ada pengurangan. Nah itu Ibu harus waspada dan harus hati-hati segera periksa. Nah di sini Bu kan saya menerangkan preeklamsi dan eklamsi. Ini nanti saya terangkan satu persatu ya Bu, agar Ya. Ibu tidak bingung antara preeklamsi dan eklamsi. Preeklamsi sendiri Bu, di sini ada gejala-gejalanya Bu, yaitu tanda bahaya yang terjadi pada trimester ketiga yang disertai dengan gejala seperti ini ya Bu ya. Satu, pandangan kabur Bu. Biasanya kita pandangan kan jelas ya Bu ya. Iya. Ini pandangannya itu kabur Bu. Jadi seperti itu biasanya ada mengarah ke sana Bu. Terus kedua di sini biasanya ada pusing yang berat dan menetap. Kalau misal pusing-pusing sedikit normal ya Bu ya, karena biasanya kan ada pengenceran darah. Tetapi di sini itu terasa berat sekali dipakai istirahat juga tidak sembuh. Di sini juga nanti Bu Yuli merasakan nyeri ulu hati yang sangat Bu. Itu biasanya kayak mual dan lain sebagainya, itu bisa disertai seperti itu. Dan biasanya preeklamsi ini juga ini Bu, disertai dengan tensi yang tinggi serta ada protein urin. Biasanya kan saya cek bisa di sini ataupun Ibu Yuli mau ke puskesmas itu juga bisa. Dan di sini Bu, nanti seumpamanya Ibu menyertai tanda-tanda seperti tadi yang saya jelaskan, misal Ibu merasakan pusing yang menetap dan berat sekali, nyeri ulu hati, dan Ibu di sini juga merasakan pandangan yang kabur, ada kaki juga bengkak atau udem, disertai dengan kejang. Lah ini mengarahnya pada eklamsi Bu. Nah ini kenapa saya jelaskan? Karena di sini bahayanya sangat menakutkan sebetulnya Bu. Kenapa? Karena di sini satu, kalau kita sudah preeklamsi atau eklamsi, di sini kalau penanganannya itu kok telat, itu bisa terjadi gawat janin. Gawat janin di sini apa? Yaitu biasanya denyut jantungnya yang normal itu biasanya dia akan melemah atau semakin cepat itu juga bisa. Dan disertai juga bisa terjadi kematian, bisa itu kematian bayi dan juga kematian ibu. Tetapi itu kalau preeklamsi Bu, belum jadi eklamsi. Tapi kalau sudah jadi eklamsi itu memang menyebabkan kematian baik ibu maupun janin. Seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu Yuli sudah jelas? Insya Allah jelas. Jelas ya Bu ya. Nah, tapi di sini ada yang mau ditanyakan Bu Yuli? Oh, nggak ada, udah paham. Sudah paham gitu. Insya Allah. Nah, ini saya tanya sedikit ya Bu Yuli ya. Nah, itu tadi tanda-tanda apa saja yang ada di preeklamsi ya Bu Yuli? Pandangannya itu. Pandangannya yang kabur. Iya, betul. Pusing ya Bu ya. Pusingnya yang terlalu itu. Berat
Berat banget ya. Nggih, terus ada lagi bengkak Ibu. Kakinya Kaki bengkak. bengkak, nggih. Tensinya juga tinggi dan lain sebagainya. Bu Yuli sudah jelas ya Bu ya. Kalau Jelas. seperti itu, besok seumpamanya ada saudara ataupun Bu Yuli sendiri kok mengalami hal seperti itu, minta tolong segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa ke bidan, bisa ke saya ataupun ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit. Seperti itu ya Bu Yuli. Sudah jelas nggih? Sama jelas. Nah, kalau begitu saya periksa dulu biar nanti juga saya bisa mengetahui perkembangan dari kehamilan Ibu Yuli. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah saya ajak untuk ini kerjasama berikan penyuluhan sehingga Ibu Yuli tambah pengalaman, tambah pengetahuan tentang hal tersebut. Monggo Bu Yuli bisa ke sini.